Dear bright people, untuk para perantau ilmu, apalagi yang melanjutkan kuliah di luar negeri dengan beasiswa, mencari akomodasi atau rumah yang cocok itu jadi sebuah tantangan tersendiri. Apalagi terkadang kalau tidak cermat, bisa terkena jebakan alamat palsu saat mencari akomodasi di luar negeri. Yuk bersama saya Dimas P. Muharam kita bahas di Perantau Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bright people. Salam sehat, bahagia dan sukses selalu ya buat kita semua. Jadi ngomongin soal akomodasi ya. Akomodasi itu atau rumah lah ya, atau tempat tinggal di tempat tujuan, dalam hal ini di luar negeri saat kita studi, itu jadi salah satu komponen biaya terbesar dibanding dengan kebutuhan yang lain, misalnya untuk makan, untuk entertainment, untuk transportasi. Akomodasi itu jadi sebuah segmen atau sebuah bagian dalam budget itu yang sangat atau bisa katakan paling besar. Jadi contoh aja ya, kalau misalnya seperti saya sekarang di Adelaide, South Australia. Jadi untuk harga akomodasi selama 1 minggu, itu per minggu ya. Itu kemarin itu saya di apartemen cuman 1 kamar itu $300 per minggu. Sekarang saya sudah pindah, alhamdulillah dapat rumah karena nanti mau ada keluarga datang juga ke Australia. Itu bayar $400 per minggu. Jadi serasa sultan banget ya nyewa rumah, bisa 400 atau 4 juta seminggu. Nah tapi terkadang ketika sedang berupaya untuk mencari akomodasi yang cocok itu juga banyak tantangan dan juga banyak hal-hal yang menyesatkan lainnya gitu. Jadi misalnya contoh gini nih, misalnya kita kayak bikin pengumuman, kayak misalnya halo perkenalkan saya siapa, terus juga kita lagi mencari akomodasi yang bla 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 gitu kan. Nah itu saya waktu itu seperti itu. Nah tapi ternyata banyak juga yang reply atau banyak yang menanggapi itu yang tidak sesuai atau bisa dikatakan fake atau palsu lah ya. Jadi kadang-kadang ada tuh ketika sudah membuat pengumuman seperti tadi, lalu ada yang komen misalnya kayak buka link ini gitu, dan ternyata linknya itu nggak jelas ya, domainnya juga bukan domain yang dikenal juga. Yang dikhawatirkan kalau misalnya kita klik link itu nanti ya entah masuk virus atau spyware dan lain-lain gitu ya. Nah jadi kalau misalnya di Australia itu untuk mencari akomodasi ya ada beberapa situs itu yang sangat major yang banyak dipakai untuk para landlord untuk mengiklankan apartemen atau unitnya. Di antaranya itu ada realestate.com.au, ada tenantapp.com.au, ada banyak lah pokoknya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat informasi dan itu bukan dari alamat situs-situs itu, bisa jadi itu adalah jebakan ke arah alamat palsu. Jadi harus tetap cermat ya mencari rumah, jangan sampai yang wah kayaknya ini murah banget atau mahal banget. Itu juga banyak scammer seperti itu. Mereka ngirim email, ngirim itu yang gak penting gitu kan, untuk menemuin orang aja gitu. Jadi memang alamat palsu itu jadi sebuah tantangan juga, karena bahaya kalau misalnya kena jebakan alamat palsu tadi lalu diklik dan nanti ketika ya ada benar seperti itu. Waduh sorry nih udah agak nggak konsen nih, jadi karena udah agak malam juga di sini. Ini ngerekam di Adelaide sudah hampir jam 12 malam, jam 11 malam gitu. Tapi ini itu ya, bahwa hati-hati dalam mencari akomodasi, ada alamat-alamat palsu di sana. Jadi tetap cermat dan gunakanlah hanya website atau situs mencari akomodasi yang reliable ya, kayak realestate.com.au, tenantapp.com.au, atau ya situs-situs yang memang itu situs yang langsung dibuat oleh para agensi atau
property manajernya. Nah ini juga masih jadi bagian dari tantangan 30 hari bersuara tahun 2022 dari The Podcaster Indonesia dan bekerja sama juga dengan komunitas Netra Indonesia. Buat kamu yang mau interaksi dengan Dimas, jangan lupa untuk selalu subscribe ya dan follow Perantau Ilmu di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast dan lain-lain. Tapi kalau ingin bertanya langsung ke saya bisa gunakan fitur Q&A di Spotify atau bisa chat via WhatsApp ke @dimastereducation atau email to me @dimasmuharam.com. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah mendengarkan. Dimas is signing out. Thank you and see ya.